Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam hangat dari kami sekeluarga, istri saya dan anak-anak yang hadir. Istri saya sedang lagi melayani di satelit barat ya. Dan kami senang kami bisa hadir di sini karena bertahun-tahun Allah bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Saya mau beritahu juga sama saudara bahwa saya juga menikah di gedung ini. Iya, jadi belum seperti ini. Gara-gara saya menikah, maka lapangan, dulu di bawah ini lapangan parkir sepeda motor dan dirombak jadi ruangan resepsi saya. Terima kasih Pak Yusuf, saya masih ingat itu semuanya. Dan Pak Yusuf dan Ibu Kyok dan anak-anak, kami sangat berterima kasih kalau diberi kesempatan melayani di sini dan semua pengurus GMS yang ada. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan berbuat banyak buat kita semuanya. Tolong beritahu sama sebelahmu, bilang gini, Tuhan mau berbuat banyak buat kamu. Bilang, Tuhan mau buat banyak buat kamu. Bukan sedikit, banyak. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Nah, yang saya mau bagikan pada ibadah yang pertama ini, yaitu supaya kita tetap bercahaya. Tetap bercahaya. Amin. Nah, saya singgung langsung saudaraku, Tuhan mengatakan ini, atau saya ingin membacakannya dari Filipi 2 ayat yang ke-15. Tuhan menginginkan kita supaya kita tampil beda di dunia ini. Filipi 2 ayat 15 berkata, supaya kamu semua saya tiada beraib dan tiada bernoda, dikatakan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Seperti bintang-bintang di dunia. Nah, waktu saya bagikan firman Tuhan, saya ingin share juga apa yang Tuhan kerjakan di negeri Belanda, di mana kami menggembalakan. Oh ya, salam hangat dari seluruh jemaat Tuhan dari Full Gospel Mission Church, gereja yang kami gembalakan. Kami sekarang menginjak 24 tahun menetap di Belanda. Iya. Tapi tetap wong Jawa, bisa ngomong Jawa ya. Haleluya. Nah, yang saya mau bagi buat saudara, saya nggak duga bahwa di Eropa, khususnya di Belanda, orang-orangnya tuh suka ngomel. Gerutu luar biasa, saya baru tahu. Gitu. Karena dulu saya punya bayangan, karena kenalan ayah saya, guru-guru di sekolah teologi ya, hamba-hamba Tuhan, banyak juga datang dari Belanda yang tidur di rumah kami juga. Saudara, jadi saya bayangkan Belanda itu negara Kristen. Wih, itu di mana-mana pasti lagu rohani gitu. Masuk supermarket kayak di sini lagunya rohani. Masuk restoran lagunya rohani. Enggak taunya di sana enggak, rohana semua. Enggak ada yang rohani sama sekali. Dan waktu saya masuk, saya tinggal di flat, di apartemen. Saya datang tinggal di sana, saya baru tahu ketemu orang gerutu, mukanya enggak enak. Bangun pagi, buang sampah. Saya biasa turun pagi-pagi buang sampah. Saya lihat mereka mukanya enggak enak, ngomongnya enggak enak. Bilang, hari ini gak bagus ya. Dan Belanda itu cuacanya terus kayak begitu. Angin, terus mendung. Jadi sering ngomel. Saudara, saya mau bilang, kita mesti tampil beda. Amin. Kita mesti bilang, enggak, Tuhan itu baik. Amin. Jadi saya suka ngomong begitu. Puji Tuhan, lama-lama mereka suka bilang begini. Kita senang ada pendeta tinggal di daerah kita ini. Oh ya, saya juga senang kalau mereka senang saya, ya toh. Dan saudaraku, apa yang saya mau katakan, satu kali ada satu tetangga saya, dia ini habis belanja dari supermarket, dan saudara tahu kan di sana pembantu mahal, jadi semua angkat sendiri, ya toh. Jadi kalau saya jadi pembantu di sana, saya lihat 1 jam bayarnya 10 euro, 1 jam. 1 jam paling murah itu kalau nggak salah 10 euro. Lah 1 euro hari ini 15.000, jadi sejam penggoceng ya toh 150.000 lumayan ya toh. Nah, saya mau bilang sama saya, daripada bayar pembantu, bayar saya aja sendiri ya toh. Saya juga ngepel, saya ini pendeta akhir zaman saya bilang, ya toh. Haleluya. Puji Tuhan, dari waktu anak saya lahir, saya juga mandiin baby, saya kasih makan, gak bisa nyusuin, makan juga ya tak. Habis itu yang ketiga, saya juga memberikan menemani istri saya kalau dia harus ke supermarket. Saya juga berusaha untuk membersihkan rumah, semuanya saya kerjain. Gak taunya tambah sehat. Saya cek semua kolesterol saya, tekanan darah tinggi saya, semua bagus. Itu gara-gara itu. Ya, saya ditanya olahraganya apa Pak? Saya golf tapi di rumah. Oh ya.
Rumah bapak bagus, ada tempat golfnya. Bukan. Ya, itu ngepel, dek nyapu. Itu golf akhir zaman, saya bilang gitu. Dan sehat juga saudaraku. Tapi yang saya mau katakan, tiba-tiba ada ibu, dia turun, dia bawa belanjanya begitu banyak. Ngomel, ngomongnya keras lagi. Udah, saya bilang, wah kasihan ya. Jam-jam 8 malam saya datengin, saya bilang, saya mau bantu kamu. Ya. Dia lihat saya. Orang sana kalau lihat rambut hitam rada curiga lebih dulu. Jadi, ke sopo mana ya. Tapi tampang orang benar itu bercahaya. Coba lihat sebelahmu, bercahaya. Amin. Loh, saya potong dulu ya sebelum ini ya. Saya saksi dulu sedikit ya. Apa yang saya mau katakan saudara? Ya, satu kali istri saya lagi ke Indonesia. Satu hari sebelum ke Indonesia, dia ikut satu saudara pergi ke satu showroom mobil karena mobil temen ini harus dimasukkan bengkel, jadi diperiksa sebentar. Dan apa yang terjadi? Waktu dia masuk, istri saya masuk di ruangan itu dan dia lihat ada satu mobil Accord bagus ditumpangi tangan sama dia. Tuhan, aku senang. Istri saya ngebel saya, yang ada mobil bagus yang kita belum punya mobil saya. Cuma mimpi terus. Iki bagus yang. Dan saya bilang ya udah berdoa. Udah mbok tumpangi tangan belum? Sudah. Wah, udah. Jadi saya bilang gitu kalau gitu. Iya. Karena dia tahu uang saya itu semuanya dia tahu, gitu. Istri akhir zaman kan harus tahu semuanya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Saya mau bilang sama saudara, dia lihat saya, dia telepon dan berkata ini gini. Ya wis tak, omongin pokoknya kamu senang mobil ini, kasih tahu. Terus sudah. Tapi uang saya nggak punya. Orang saya itu cuma titip 500 euro untuk dia bawa di sini ke Indonesia, biar kalau beberapa hari di Indonesia ada duit. Cuma 500 euro. Itu sisanya dan sudah tidak ada lagi. Jadi saya di rumah itu tidak apa-apa. Bisa makan, bisa tenang aja dah. Kemana-mana gampang. Tiba-tiba waktu itu Yose Carol baru, kalau nggak salah baru selesai kuliah. Dan dia telepon saya, dia bilang gini, aku tak tidur sama kamu aja ya. Nemenin, mumpung istrimu pergi, kita ngobrol. Boleh, saya bilang gitu. Datang aja, datang. Jadi pas dia nyampe, istri saya sudah berangkat, malam itu kita tidur, bangun. Saya lagi nyuci baju, lagi enak-enak jemur baju. Ada suara di sini. Nanti segera kamu beli mobil. Ush, dalam hati saya bilang, Tuhan, duitnya enggak ada kok beli mobil. Berangkat aku menyertaimu. Amin, saya bilang gitu. Saudara, tapi dalam hati enggak ada Tuhan. Jemur. Tiba-tiba sudah kurang lebih saya santai sedikit. Saya lihat, waduh jam 11:30. Itu suara tambah kencang. Berangkat nak. Saudara, apa yang terjadi? Ini yang penting saya mau bagi buat saudara. Tiba-tiba Yose Carol tuh keluar sambil ngomel-ngomel. Aku gak bisa tidur, ini kamarnya kurang enak di sini. Dia bilang, udaranya mungkin begini. Saya bilang, enggak sih. Bagaimana kalau sekarang kita pergi ke showroom mobil? Langsung hatiku langsung damai. Mesti berangkat sekarang gitu. Nah, haleluya. Sudah berangkat, saudaraku, sampai ke showroom mobil. Saya tanya mobilnya yang mana, istri saya kemarin kesini begini. Ya, oh yang istrimu yang pendek-pendek itu ya, yang cantik. Ya iya tuh, mesti cari yang cantik masa yang jelek itu. Haleluya. Terus apa yang terjadi? Terus dia bilang, itu mobilnya di belakang, saya segera ke belakang, saya lihat. Terus saya tanya, harganya berapa? Terus dia kasih tahu harganya. Waduh, kok mahal ya? Jadi saya tawar yang rendah sekali. Oh enggak bawa duit ya. Tanya-tanya aja ya. Saya tanya lagi. Dia bilang, gak bisa, saya kasih turun lagi harganya. Dia bilang, you naik deh, naik. Saya tambah 1 saya. Ya, gak bisa, mana mungkin. Ya sudah, saya bilang. Saya naikin 1.000. Saudara, dia bilang gini, oke. Saya kasih semua komplit, saya kasih AC-nya dan sebagainya. Oke, saya bilang. Sudah, dia bilang, waktu dia bilang, oke, saya deal, ayo kita di meja, kita mau bicarakan semuanya. Saudara, dalam hati saya, Tuhan, gak ada duitnya loh Tuhan. Saya duduk, terus saya lihat kertasnya ada macam-macam. Waduh, terus dia bilang, oke, you tanda tangan di sini. Waduh, tanda tangan kan mesti bayar. Saya liatin dulu, tenang dulu sebentar. Orang itu langsung ambil stempel, di stempel, judulnya lunas. Lunas. Loh, kan saya belum bayar. Udah kamu tanda tangan, sudah lunas. Loh, siapa yang bayar? Enggak, tanda tangan dulu. Ya udah tak tanda tangan, karena ada stempel lunas. Ya wis tak tanda tangan, selesai.
Puji Tuhan. Selesai itu dia bilang apa? Selamat kamu punya mobil baru. Tapi saya bilang, saya belum bisa bayar sekarang. Saya ngomong jujur. Saya akan bayar kalau istri saya pulang. Dia bilang apa? Ini hebatnya. Kamu gak usah bayar. Waktu kamu masuk sebenarnya. Lihat wajahmu saja, saya diberkati. Selamat gak wajah ini? Ya toh? Haleluya, amin. Tolong wajahmu dipertunjukkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan wajahku. Tolong ini jadi wajah yang memberkati orang. Amin. Baru ngelihat aja orang langsung geblek-geblek. Langsung diberkati. Amin. Istrimu lihat engkau langsung, waduh suamiku luar biasa. Amin. Suami lihat istri, waduh istriku dahsyat. Jangan sampai bilang, aduh ini lagi sebel. Jangan. Amin. Tapi terus bilang, ini yang luar biasa. Amin. Kita mesti lihat itu. Saudara, ini betul yang saya cerita. Sampai Yosi ngomong apa? Gak mungkin loh. Iki Eropa. Mana ada orang buang mobil gak pakai duit. Beli mobil gak pakai duit. Ya ini ada. Dan saya gak punya request. Yang nyata siapa? Ya dia, Yosi. Nah, saya mau bilang Allah kita itu Allah yang luar biasa. Amin. Jadi jangan banyak ngomel. Saudara, gara-gara itu, saudaraku, ini ibu lihat wajah saya, terus dia langsung bilang, kamu pastor yang di sebelah ya? Langsung gitu, gak pernah kenal. Dia cuma pernah denger. Kamu ini pastor yang di sebelah rumah, di flat sana ya? Betul, saya bilang. Dan dia bilang apa? Belum pernah loh, saya ada pastor mau bantuin yang begini. Halo? Biasanya wis dilewati ngono ae ya. Pura-pura enggak lihat wis ngangkat dhewe ya. Tapi ini luar biasa. Amin. Dan Injil masuk saudaraku. Saya angkat, saya katakan tentang Yesus kepada ibu ini. Cuman singkat tapi anugerah Allah turun atas dia dan dia beribadah kembali menyembah Tuhan dengan luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Nah, saya ingin bagikan bagian ini 3 poin yang sederhana ini, yaitu kita mau belajar dari Paulus dan Silas. Segera saja kita akan lihat Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 32. Kita akan baca saja. Nah, ini yang pertama nanti saya mau bagi buat saudara. Kisah Rasul Haleluya. Pasal yang ke-16, segera saja. Ya. Dikatakan ini ayat 24, saya baca saja supaya cukup waktunya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya. Saudara, mereka baru memberitakan Injil. Zaman sekarang enak. Kita habis nyampein firman Tuhan, langsung mau makan di mana? Mantap, apalagi di Indonesia, ya toh. Mantap sekali, ya toh. Langsung pilihannya banyak restoran. Ini enggak, mari khotbah langsung dibelenggu. Paling enggak enak itu saudaraku. Terus 25 dibilang, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. 29. Karena kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Dengar, buat semua saudara yang mendengar firman Allah ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Belum cukup sampai di situ. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan 32 kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Haleluya. Yang pertama yang saya mau bagi buat saudara yaitu memuji Tuhan meskipun di tengah masalah. Kita akan tampil beda kalau kita bisa memuji Tuhan di tengah masalah kita. Kalau memuji Tuhan pas semuanya baik itu normal. Istilah yang saya mau katakan kepada saudara, memuji Tuhan yang paling baik adalah saat kita tidak suka memuji Tuhan. Itu nilainya tinggi sekali. Iya. Tuhan akan bangga lihat orang-orang yang bisa memuji Tuhan luar biasa. Nah, bagian yang pertama dari
dari bagian ini, yaitu pujian itu tidak tergantung pada perasaan hati kita, melainkan didasarkan kepada kebenaran Tuhan. Tidak tergantung perasaan, karena perasaan itu bisa main dalam segala keadaan. Kalau suasananya enak, ya kita jadi enak. Kalau suasananya membosankan, kita jadi bosan. Kalau suasananya menakutkan, kita jadi takut. Tetapi memuji Tuhan tidak perlu perasaanmu bagaimanapun, tetap bisa memuji Tuhan. Amin. Ditulis dalam Mazmur 103, saya akan tunjukkan saja langsung. Mazmur 103 bagian yang pertama saja. Kalau sudah buka, saya cepat saja. Mazmur 103 mengatakan begini, ayat yang pertama. Segera saja. Mana dia? Nah, ayat 103, pasal 103 ayat 1, dari Daud dibilang, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mari kita baca sama-sama ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terus apa? Pujilah namanya yang apa? Kudus, hai. Ya, sudah bang. Segenap batinku. Terus 2. Bisa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan apa? Segala kebaikannya. Ayat 3 yang terakhir kalau gitu. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala apa? Penyakitmu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Perintahkan memuji Tuhan itu, mau perasaannya kayak apapun, tetap memuji Tuhan. Karena Allah tidak pernah berdusta, karena dia Allah yang luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Jadi tidak usah bingung dengan perasaan. Kenapa saya katakan ini? Karena hari-hari terakhir tekanan, persoalan, keadaan yang berat itu akan menghantam luar biasa. Saudara, memang kita berusaha supaya keadaan ini jadi baik. Tetapi Alkitab bilang bahwa tekanan atau problem di dunia ini tidak akan lebih kecil. Tetapi akan lebih berat. Ya toh? Pemerintah Indonesia berusaha untuk menahan kelahiran di bayi-bayi di Indonesia dengan keluarga berencana. Itu tujuannya supaya jangan problem lebih besar lagi. Kalau ini lahir banyak, lapangan kerjanya sedikit. Waduh, yang mau masuk sekolah juga banyak, tapi tidak mampu, tidak menampung. Saudara, akibatnya akan terjadi ledakan problem. Yaitu nggak ada kerjaan, problem anak-anak nggak dididik, jadi masalah yang luar biasa. Jadi semua berusaha demikian rupa, tapi saya mau katakan, Alkitab bilang dunia yang kita tinggali tidak akan jadi lebih baik, akan tetap buruk. Dan itu sebabnya gereja Tuhan harus menjadi jawaban di muka bumi ini. Yang pertama, saudara orangnya, yaitu supaya engkau menunjukkan, nggak usah takut. Tetap ada Tuhan. Kalau engkau sandarkan uangmu bisa lenyap, bisa berubah. Dulu orang Belanda pegang gulden. Kalau sudah pegang gulden, aman. Sekarang gulden sudah nggak ada, jadi euro. Nggak ada. Kalau sudah pegang gulden, saya nggak tahu, nggak akan diterima apa-apa. Apalagi kita pegang rupiah. Sampai di Eropa, nggak ada orang lihat rupiah. Dikira barang antik, saudara. Kita doakan supaya rupiah kita juga lebih baik. Nah, saya mau bilang sama saudara bagian ini penting sekali. Jadi kita memuji Tuhan bukan karena perasaan kita, bukan. Kita memuji Tuhan ini karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang kedua yang saya mau bagi, mari kita muji Tuhan dalam keadaan apapun dan lihatlah pertolongan Tuhan akan terjadi. Kita harus muji Tuhan karena kebesaran Tuhan itu. Apapun terjadi, engkau akan berkata, aku mau muji Tuhan. Aku mau ninggi-ninggikan Allahku. Mari kita lihat saja langsung Habakuk 3 ayat 17-18. Karena ini bagian pertama. Karena saya senang di sini kita bisa praise and worship, muji Tuhan. Ini memang tempat yang terbaik untuk memuji Tuhan. Yaitu di gereja. Amin. Ya. Saya di Belanda, saya nggak bisa nyembah Tuhan pagi-pagi jam 5 teriak. Haleluya atau nyembah, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak biasa yang seperti itu. Iya. Terlalu kencang kedengaran, orang bingung. Dikira nanti ada apa. Pagi-pagi kok teriak-teriak, mengganggu. Dan orang sana paling suka telepon polisi. Ya. Ada apa-apa telepon polisi. Ya, ribut suami istri teleponnya polisi. Apa aja pokoknya telepon polisi. Orang Indonesia masak terasi, ngawur kan. Di Belanda orang tuh nggak tahan mambu terasi. Nah ada orang Indonesia masak terasi. Terasi dibakar di kompor. Dicelukno polisi. Saudara gue tak. Iki mambu apa jadi kita. Ya bayangkan.
Tapi puji Tuhan, saya teruskan dulu. Bagian ini indah sekali, kita lihat sama-sama. Sekalipun dikatakan, ayat bisa keluar. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Apa? Hasil pohon zaitun apa? Mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba apa? Terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Entek kabeh katanya gitu. Terusin lagi. 18. Namun, mari kita baca sama-sama 1 2 3. Namun aku akan apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku bersorak-sorak. Namun aku bersorak-sorak karena apa? Di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan kita. Saya mau katakan, kok bayangkan Tuhan itu jangan bayangin bahwa Tuhan itu duduk di tahta, kiri kanannya itu selir atau apa namanya, putri-putri yang cantik, terus nggawa kipas gede, gebret-gebret, dia cuma pangku kaki, sebelah kanan ini pisang goreng, sebelah kiri teh manis, ya toh? Terus dia cuma lihat kita lagi main-main di bumi, terus saudara kena problem, teriak-teriak, aduh kasihan deh, gitu. Terus dia makan pisang, lu mestinya lu begini, enggak, Sal. Allah kita tidak seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Makanya kita bisa beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Ayat terakhir pada ayat yang ini, 19, dikatakan begini. Bagus sekali ayat 19-nya. Mari, katakan, bukan tadi, Habakuk, pasal yang kedua. Oke, saya terusin. Dikatakan begini, ini hal yang bagus sekali. Bisa keluar ayatnya kalau bisa, supaya semua bisa baca. Oke, nah dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Mari kita baca, 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu apa? Kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki apa? Rusa. Ia membiarkan aku apa? Berjejak dia apa? Di bukit-bukit. Dan ini yang luar biasa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Persoalan saya mau bilang, persoalan itu loh, kayak gunung. Didaki sulit. Dan anehnya dia datangnya tiba-tiba. Kalau dia kirim WhatsApp dulu, atau WA, atau Telegram, atau SMS. Sorry aku mau datang besok jam 6, saudara bisa siap-siap. Terus dia bilang lagi, persoalannya masalah duit. Duitnya sekian. Itu karena begini, enak saudara bisa antisipasi. Tapi persoalan kalau datang tidak pernah kirim kabar. Tiba-tiba muncul blak, terus kayak gunung. Waget loh. Tapi saya bilang, kalau engkau tahu siapa Tuhanmu, dengar ini. Persoalan yang tinggi kayak gunung, yang tinggi kayak Goliat. Kalau engkau memuji Tuhan, dia bisa turun terus sampai engkau bisa di atasnya. Bayangin ya. Kalau engkau muji Tuhan, menyembah Tuhan, di tengah problem yang tadinya kayak gunung, bisa turun, cut, saudara bisa naik di atasnya. Oh, gak percaya? Halo, coba lihat sebelahmu tuh, gak percaya, bilang gitu ya. Gak percaya, ya udah. Kenapa saya katakan itu? Itu terjadi waktu Daud menghadapi Goliat. Semua orang Israel takut, saudaraku. Gak berani lagi, gak bisa lihat Tuhan di tengah problem. Apa yang terjadi? Saudara lihat, Goliat itu, saudara, menakutkan. Saya katakan pada saudara hari ini, problem tuh kayak gitu. Sampai-sampai Saul yang berpengalaman pun menjadi takut. Gak berani menghadapi Goliat. Saudara, sering kali kita berkata demikian. Ini gak gampang, ini susah. Saul bilang, ini gak gampang. Iya, Goliat tuh dari mudanya pandai perang. Begini, begitu kepada Daud. Daud cuma dengerin aja. Saul itu cuma mau ngomong gini, sebenarnya aku itu gak wani. Menurut lo saudaraku. Cuma diterjemahin macam-macam. Dia dari mudanya pandai perang, menggunakan senjata, tingginya masa gini. Cuma itu intinya, aku takut. Itu aja kok. Ya, kita sering kali menerjemahkan persoalan. Sebenarnya cuma bilang, aku takut, aku gak berani. Tapi Daud berkata apa? Tuhan yang pernah menyertai aku. Tuhan yang sama akan menyertai aku kembali. Amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Saudara, kalau engkau bisa memuji Tuhan, dengar ini. Goliat jadi semut.
Tapi kalau kau enggak memuji Tuhan di tengah keadaan, yang semut pun kelihatannya kayak Goliat kabeh. Takut saudaraku. Tapi kalau engkau terus puji Tuhan, kau lihat alammu besar. Engkau rasanya engkau ditarik tinggi, naik tinggi ke tempat Tuhan bertahta. Dan engkau bisa di atas problem. Kau bisa bilang, oh ini sudah terjadi. Ini apa-apa yang ada sekarang ini turun ke bawah. Karena Allah ada di atas. Aku bersama dengan Tuhan mengatasi segala persoalan yang ada. Beri tepuk tangan bagi Rajamu yang luar biasa. Terusin lagi ya. Bagian yang kedua yang saya mau bagi buat saudara, yaitu apa? Tetap membawa jiwa dalam keadaan apapun. Saudara, kalau saudara baca dalam ayat yang ke-31, Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata demikian. Kisah Rasul 16:31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Luar biasa. Di tengah problem, saudaraku, kalau engkau tidak terus memfokuskan pikiranmu, keadaanmu pada persoalan, engkau akan tetap bisa memenangkan jiwa. Engkau tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya tahu waktu awal-awal melayani di Belanda susah banget, saudara. Betul-betul susah. Saya bilang, Tuhan, kok wangil ya? Saya bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan sudah enak-enak di Indonesia kok disuruh ke Belanda? Lagi pelayanan yang begitu indah, maju, saya senang lihat pekerjaan Tuhan yang bagus. Tuhan bilang, berangkat kamu dan tinggallah di kota Delft. Bersama aku kamu akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dan melalui kota itu engkau akan pergi ke kota-kota lain. Beritanya mantap, saya senang. Amen. Masuk Belanda, baru tahu sulitnya. Ya dah, wangil kabeh susah. Dan saya waktu itu bawanya rupiah. Entah itu pikirnya cuma pergi kamu gitu. Tidak dibilang nginep kamu. Gak bilang gitu. Cuman gitu awalnya. Tapi terus dibilang pergi kamu dan tinggallah di kota Delft. Saya pikir saya cuma mampir sebentar. Karena saya melayani di Belanda sejak tahun 85. Bolak-balik dulu itu. Ya, waktu itu masih siapa namanya Pastor Jeffrey Rahmat. Masih kuliah. Baru tingkat 1. Yosi Karol juga demikian. Itu anak-anak rohani yang sangat-sangat mencintai Tuhan. Saya bangga melihat mereka juga. Dan saya mau bilang sama saudara, waktu itu saya berdoa, Tuhan, gak gampang loh Tuhan. Saya ingat betul, istri saya tidur, aduh saya terharu. Karena kita itu numpang di kamar student, kamarnya mahasiswa. Mulainya dari sana. Ukuran kamarnya 3x4, kayak pas foto. Gitu, 3x4. Gitu. Tidurnya itu, kalau saya tidurnya rata gini, istri saya yang miring. Kalau dia miring, kalau dia yang terlentang, saya yang miring. Tidur pun pakai aturan di Belanda, saya bilang. Dek gini enak jebrak ngono, ini sekarang pakai merang miring, saya bilang gitu. Dan istri saya dalam kondisi hamil. Saudara, ini tidak gampang. Ini baru urusan yang seperti ini. Mau makan kepikiran. Gitu. Apa yang murah di Indonesia, larang di Londo. Gitu. Orang, saya bilang saya mau beli kangkung yang sudah matang. Sampai sana. Kangkung cuma sak piring kecil, segini tok loh. Harganya itu 14 euro. Sami ini. 14 euro kali 15.000. 100 euro. Ya nanti gampang, yang penting larang ya gitu. Terus haleluya. Nah, saudara apa yang terjadi? Saya mau bilang, waktu itu saya bilang Tuhan, ini sakme ini harganya iki lho nduk Surabaya ditukokno duit sakmono tukokno kangkung sakme. Waduh kan artinya kalau uang segitu beli kangkung Surabaya iso sak becak saya bilang. Sampai enek mangan nih sebenarnya. Iki larang banget ya. Aduh, saudara saya bilang Tuhan susah banget. Menangkan jiwa nggak gampang. Bahkan beberapa teman saya bilang gini, Victor, yuk kenapa buka gereja di Delft? Delft itu susah, kota mahasiswa. Kalau lu bisa menangin 50 orang aja, udah hebat. 50 orang hebat, saya bilang. Saya bilang Tuhan, tolong campur tangan. Dan engkau bekerja dengan luar biasa. Pelan-pelan Tuhan campur tangan. Amin. Di tengah problem tetap kita harus menjadi berkat. Tetap percaya pasti ada Tuhan. Saya ingat betul saudaraku, waktu itu, bahkan kemarin malam saya juga share. Di tengah pertemuan ibadah kita, baru 40-50 orang waktu itu. Lagi sembahyang. Tiba-tiba Tuhan bilang, lagi ini habis firman Tuhan, Tuhan bicara. Ada yang kena kanker, aku akan sembuhkan. Kalau orang segini mungkin saya nggak kenal. Mesti kenalan cukup lama gitu. Kalau cuma seket,
Campling ini. Masuk gak kenal ya. Apalagi tiap minggu ketemu. Ya kenal saya ini saudara. Segini aja. Saudara apa yang terjadi? Tapi waktu berdoa Tuhan bilang. Ada yang kena kanker. Aku akan sembuhkan. Dalam hati saya. Gak ada Tuhan. Ono sing kanker. Jadi dalam nama Yesus. Ini suatu perasaan saya. Tolak dalam nama Yesus. Tapi suara itu tambah keras. Ada yang kanker. Aku mau sembuhkan. Gak ada. Saya bilang gak ada. Saya bilang, Tuhan aku berdoa, aku berkat. Saya sembahyang terus pas ngomong lagi. Tuh, sampai doa saya itu enggak jelas. Saya itu sembahyang apa. Karena saya ngomong ini ngomong. Gak jelas. Jemaat mungkin gak ngikuti. Tapi saya berdoa terus. Tapi Tuhan tetap bilang, sampaikan. Saudara, waktu itu saya bilang, di sini ada yang kena kanker. Dan Tuhan mau sembuhkan. Saudara, saya nekat. Padahal saya kenal semua orangnya. Tapi berhubung kalau kebaktian itu kita enggak seperti ini di panggung, tapi di bawah rata. Tiba-tiba ada satu ibu angkat tangan di belakang. Loh, ibu, saya bilang. Ibu baru pertama kali datang sini. Iya. Wah, ibu Tuhan mau sembuhkan engkau. Wah langsung, mantap. Ya, Tuhan sembuhkan engkau. Sekarang juga di tempat engkau berada, Allah bisa sembuhkan. Ibunya manggut-manggut, wah puji Tuhan bener. Haleluya. Wah senang saya, udah selesai kebaktian saya salami. Bagaimana Bu? Apa yang terjadi Bu? Oh dia bilang, saya terlambat pengobatannya. Jadi yang dada ini sudah hancur. Engkau menang saya lah. Haleluya. Gitu. Terus dia bilang, saya baru datang kemarin malam. Oh ya? Terus saya mau berobat besok. Oh, terus bagaimana Bu? Tapi karena saya dengar bahwa Tuhan sembuhkan, saya sudah bilang sama ponakan saya pulang aja. Saya enggak jadi berobat, saya pulang. Kue rame sekarang saya. Iya toh? Ponakannya itu lihat saya dengan mata rada macam gitu, matanya rada aneh. Dia lihat saya, terus waktu ibu itu ngomong sama salah satu pengurus gereja, saudara dia ngomong sama saya, orang ponakannya, Pak, ini enggak bisa loh Pak. Dia itu mestinya berobat. Kalau Bapak ngomong kayak gitu itu, ini bahaya Pak. Saya bilang, loh saya bukannya ngomong. Loh Bapak tadi yang ngomong. Bukan, itu saya nyampein. Lain sama yang ngomong. Saya nyampein, yang ngomong bukan saya. Yang ngomong siapa? Tuhan. Saya nggak ngomong, saya nyampein apa yang dia ngomong. Iya toh? Iya, tapi ini kan gak bisa Pak. Duh, ya bisa. Tuhan tetap Tuhan. Dia tetap maha kuasa. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Saudara, oke boleh tepuk tangan dulu, boleh. Hari-hari itu lagi rasanya kok sulit toh Tuhan. Mulai gereja kok angel toh Tuhan. Aduh mau makan yang enak aja pakai mesti sembahyang. Di Indonesia gak pakai sembahyang Tuhan gini angel. Saya sampai ngomong kayak gini, itu lagi berat. Tapi saya bilang Tuhan aku mau tetap memuji Engkau. Engkau yang menempatkan aku di sini. Aku tahu Engkau ada di sini. Aku mau memuji Engkau. Tiba-tiba itu terjadi. Amin. Di tengah kayak begitu itu Saul. Kalau kita pandang Tuhan, Engkau tetap bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang terjadi Saul? Ibu itu saya bilang, Bu, dan bagaimana dengan ibu dan sekarang? Dia bilang, Pak saya mau pulang saja. Dan saya percaya saya sudah sembuh. Dia lebih beriman dari saya sekarang. Saya bilang, wah, tuh. Ya sudah saya bilang Tuhan memberkati. Ponakannya, tapi ini bagaimana Pak? Udahlah saya bilang, kamu sembahyang, biarkan tantemu ini pulang. Saudara singkat cerita, 2 minggu kemudian saya dapat surat. Dan saudara, ya maklum, ibu ini mungkin gak ngerti, belum ngerti internet atau apa, jadi surat dikirim. Kilat, cepat, ya, sehari nyampe. Waduh saya baca. Saudara dia cerita. Waktu dia sampai di Indonesia, keluarga udah kumpul di Cengkareng. Ngeliatin dia. Dan dalam tulisan itu dia bilang, baru saya tahu setelah saya mengalami kesembuhan. Keluarga-keluarga itu berkata apa? Biasa orang kalau mau mati itu aneh-aneh. Biarin aja itu. Jadi dia turun itu cuma ya salam ya senang dalam hati wis kati mati gitu. Ya salam. Sudah. Ya, dan dia berangkat ke rumahnya. Hari pertama dia bangun, dia muji Tuhan, dia bilang terima kasih Tuhan. Waktu dia sisir rambut, dia lihat tetap luka itu masih terbuka, busuk. Hari kedua juga demikian. Hari ketiga dia didatangin keluarga di waktu pagi hari. Dia lupa pergi ke kaca seperti biasanya. Dia cepat-cepat ngobrol lupa Tapi malam hari dia katakan, waktu saya berganti baju dan waktu saya buka baju saya, dia kaget. Semua kering dan semua kembali normal. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Hebat.
Amin, saudaraku. Dan dia cerita di situ, Allah itu luar biasa Pak Victor. Saya sembuh total. Dan itu sudah 2 minggu. Dia bilang bagaimana Tuhan campur tangan. Tidak sakit sama sekali. Dan saudara, dia menangkan banyak keluarga. Keluarga-keluarga di Jakarta terima Yesus, dibawa ke gereja. Ponakannya ke gereja. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Jadi dia dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun tetap muji Tuhan. Supaya engkau tetap bisa bersaksi. Tetap engkau bisa berkata, dia tidak pernah berubah. Allah tetap campur tangan. Dia sanggup lakukan segala perkara. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allahmu yang luar biasa. Dan bagian yang terakhir yang saya mau bagi buat saudara, yaitu tetap bersuka cita karena ada pembelaan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saat Paulus dan Silas terbelenggu, mereka tetap memilih memuji Tuhan. Orang yang dapat memuji Tuhan adalah orang yang memutuskan untuk terus bersuka cita. Amin. Saya terusin lagi, karena hal inilah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5:18 berkata, bersukacitalah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. 17, 18 bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah Bapa di dalam Kristus. Saya teruskan, jangan biarkan masalah membuat sukacita kita pudar. Teruslah bergembira dalam Tuhan. Ia akan memberikan apa yang kita inginkan. Saya baca dulu Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat 4 ini ayat yang kesukaan saya. Saya mau bagi buat saudara, Mazmur 37 ayat yang keempat berkata, dan ini indah sekali. Dan bergembira. Mari sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena jangan duit. Karena apa? Jangan karena mertua. Karena apa? Jangan karena suamimu. Karena apa? Tuhan. Katakan sama-sama. Dan 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa? Luar biasa. Amin. Gembira karena Tuhan, karena dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa. Amin. Kalau engkau gembira karena dia tahu hati kita. Dia yang berbuat sesuatu dalam hidup kita. Itu hebat. So. Kalau engkau tahu ini, dahsyat. Saya ingat betul, di tengah-tengah saya mengalami kesulitan, saya berdoa. Tuhan, kau bilang saya harus tinggal di Belanda. Tapi saudaraku, waktu siang itu saya ke polisi untuk urusan izin tinggal saya. Polisi bilang apa? Kamu tidak bisa tinggal di sini. Kamu harus tinggalkan Nederland dalam waktu 2 minggu. Go. Wah, saya bilang Tuhan katanya suruh tinggal, sekarang diusir. Ya bodoh cerita ini. Saudara, saya berkata Tuhan engkau Tuhan yang luar biasa. Aku percaya. Amin. Dia pasti lakukan pembelaan. Bagi orang-orang yang percaya. Mereka Paulus dan Silas ini terbelenggu. Gak bisa bikin apa-apa. Mereka naikkan pujian. Apa yang terjadi? Allah membela mereka. Semua belenggu itu pecah. Bahkan penjara pun jebol. Hari ini jangan pikirin tekanannya. Jangan pikirin persoalan yang terlalu berat. Tapi bergembiralah karena Tuhan. Karena dia tidak pernah berdusta. Dia Immanuel. Dia tetap campur tangan. Dia bisa bikin mujizat. Dan segala perkara. Amin. Karena tadi kemarin waktu saya berdoa untuk ibadah hari ini, saya bilang Tuhan kok sederhana banget. Tapi Tuhan katakan ada beberapa orang khususnya hari ini datang. Dan engkau berkata di mana Tuhan? Tuhan ada. Dia akan berbuat banyak bagi Anda yang hadir pada hari ini. Ada beberapa orang di sini yang berkata Tuhan sudah lama aku berdoa dan aku belum melihat pertolonganmu. Katakan sama Tuhan hari ini, aku mau pandang engkau dan aku mau bersuka cita karena engkau. Dan Tuhan akan campur tangan. Amin. Di waktu saya bilang Tuhan, ini ditolak loh Tuhan. Saya mesti pulang. Piye? Bagaimana Tuhan? Saya sembahyang Tuhan tolong saya. Saudara tiba-tiba selesai saya berdoa. Kami biasa berdoa jam 3 siang di sana. Sekitar 6:30 kami selesai berdoa. Saya terima telepon dari seorang ibu yang ada di Jerman. Dia telepon. Dia bilang Pak Victor, saya dengar Pak Victor ada di Belanda. Iya betul. Pak Victor kan sering ke Eropa. Iya betul. Terus dia bilang, apa enggak pengen punya izin tinggal di Eropa? Loh, saya bilang saya tadi baru dari kantor polisi siang dan enggak boleh tinggal di sini. Karena saya visanya turis, enggak mungkin tinggal. Saya enggak ada sponsor di sini. Dia bilang, Pak kalau gitu datang aja ke Jerman, ke tempat kami. Wah, nanti kita urus. Waduh, hati saya, amin. Kapan dan? Besok aja Pak, segera. Oke beres, saya bilang istri saya, udah siap-siap. Istri saya dalam kondisi hamil waktu itu. Ya oke berangkat. Berangkat pagi-pagi.
jam 6 meruput tuh, langsung ke stasiun, naik bus, pindah masuk di situ, keretanya pindah 4 kali. Tek, mudun lari-lari pindah lagi. Jaraknya itu antara kereta ini nyambung sini cuma 3 menit. Apa nih gak pelayon ya? Wih, bingung, salah, masuk, pas masuk pintunya nutup, jebret, selamat, haleluya. Waduh, itu mungkin yang bikin saya jadi sehat di Eropa itu Pak Yusuf, haleluya. Yang ngono-ngono itu sing lari-lari itu mau ya. Terus apa yang terjadi? So, itu luar biasa. Persis sampai di sana di Düsseldorf, dia tunggu saya di stasiun, Ibu Caroline, dia lihat saya, dia salaman, puji Tuhan. Terus dia bilang, Pak ke tempat saya. Loh, tempatmu di mana? Oh, di dekat Düsseldorf. Tak pikir udah nyampe. Masih naik mobil dulu ke kampung dia, namanya Han. Han itu lewat Düsseldorf ke Mettmann Han. Waduh, mana saya bilang? Belum nyampe ini saya bilang. Sudah sampai di tempat parkir, saya bilang, wah puji Tuhan Bu, terima kasih. Saya bilang gitu, nanti kalau kita ngurus ini, langsung visanya bisa keluar. Ibu ini bilang apa? Itu terserah polisinya Pak. Sopo sih gak ngerti, saya bilang. Wes adong ini loh, sudah belum pasti, bayangkan. Ampun deh, kalau di Indonesia tuh dibilang, beres Pak, itu beres. Kalau di sana belum tentu beres. Gitu. Karena bukan di tangan dia. Saudara saya bilang, aduh, istri saya lihat saya, ya lemas. Saudara waktu kami masuk kantor polisi, pas duduk ditanya kamu mau apa? Oh kami mau tinggal di sini, kami ini dari gereja, kami mau layani anak-anak muda Indonesia khususnya dan mereka yang ada di Eropa. Saya ingin juga menjadi berkat buat di sini. Oh dia bilang, kamu sekarang kerja untuk gereja? Iya betul. Oh kasihan juga ya, masih muda sudah kerja sosial. Ya. Keliru mana? Dikira orang kalau kerja di gereja itu orangnya nggak bisa keterima mana-mana, terus ya wis. Ya Pak. Saya bilang jelek banget nilainya. Ya. Kalau di Indonesia, waduh orang tua banyak ngomong, kalau kawin sama pendeta, selamat dunia akhirat. Ya toh? Di sana pelasarannya masih rendah, ngerti gak saudaraku ya? Waduh saya bilang, waduh Tuhan. Saya diam aja, terus dia bilang, ya orang masih muda begini-gini. Dan dia buka paspor kami, waktu dia buka, dia lihat lagi. Dia bilang, sorry ya, kalian itu lebih tua dari saya. Wah, saya bilang, oh ya? Memang orang-orang di sana itu memang awet tua. Kalau kita ini awet muda. Jadi umur 25-an, 30 mereka itu modelnya terus sampai 80 itu mirip semua. Terus gitu. Kalau kita ini muda terus, tapi kalau sudah mulai 60, 70 langsung peot gitu. Seret. 80 mulai kelihatan jelek, 90 apek gak karu-karuan. Nah, kalau mereka tuh awet muda terus seneng banget terus aku. Terus saya mau bilang sama saudara, saya bilang Tuhan seneng lihat orang ini. Dia bilang, wah kamu awet muda. Terus paspor kami, saudara tahu paspor Indonesia kan, kemana aja kan distempelin, keluar masuk stempel. Gitu. Apalagi di Belanda dulu belum Schengen, masuk Belgia stempel, keluar lagi stempel, sana stempel. Jadi buku itu tebel banget, saudara. Karena visa yang lain masih berlaku. Jadi wah, terus dia lihat, apa yang dia bilang? Orang kaya kayak begini nih, mesti tinggal di Jerman. Kaya memang, anak raja, masa gak kaya? Padahal gak nyekel duit loh, ya tak? Kaya, amin. Dan waktu dia bilang, orang kaya kayak begini, harus tinggal di Jerman. Dia tutup mulut. Dia bilang, mestinya saya gak boleh bilang ini kan. Nah orang sana lain. Apa yang dia omong, dia harus lakukan. Kalau di sini, omong aja, belum tentu dilakukan. Enggak gitu ya. Sudah ada perubahan Indonesia kan ya. Nah saya mau bilang sama saudara, ini penting sekali. Waktu dia ngomong begitu, waduh dia bilang, oke dia bilang, saya urus saja, gini. Dia bilang, kamu segera ngomong sama Ibu Caroline ke tempat bagian orang asing, ke sana. Berangkat sampai di sana, datang dia bilang, oke saya sudah ditelepon. Dia bilang sama polisi di sana, you isi formulir ini. Waktu mau coba, karena saya ngerti ya, bahasa Jerman. Iki apa mana saya bilang. Nah, istri saya lumayan ngerti sedikit-sedikit ya. Tak lihat, terus gajinya berapa? Waduh, tinggal alamat di mana? Tak celok ya deh. Ini ngisi apa enggak ya? Tak liatin terus. Saudara, orang itu yang bagian orang asing ini ngeliatin saya. Kayaknya mereka enggak ngerti nih, mereka berdua. Dia bilang, kamu enggak ngerti ini. Enggak, dia bahasa Inggrisnya pas-pasan, kita Jermannya pas-pasan. Pas enggak ngerti sama-sama. Nah, pas sama toh. Terus apa yang terjadi? Waktu dia lihat, saudara, dia bilang ini mana formulirnya deh. Gua isi deh. Dia isiin semuanya. Selesai dia bilang kamu kembali ke polisi dan saya sampai sana. Polisi itu bilang, saya sudah ketemukan
peraturan di pemerintah dan saya lihat aturan itu dan Anda bisa tinggal di Jerman. Yang dia bilang, karena karir saya akan menanjak terus, dia bilang, saya tidak mau kamu kena masalah yang akan datang kalau ada orang yang mengganti kedudukan saya. Itu sebabnya pas di visamu saya kasih tanda bahwa kamu bisa menjadi warga negara Jerman. Wah, bagus. Amin, saudara. Ya. Tapi maaf, di dadaku masih Garuda Indonesia. Nah, saya mau bilang sama saudara, ini yang luar biasa. Saya mau bilang sama saudara, waktu itu saya dapat izin tinggal Jerman ini. Dan saya masuk ke Belanda. Sebelum kami habis sisanya, saya memberitahu kepada polisi. Dan polisi bilang, kamu yang penting harus ada gaji tetap. Setiap bulan masuk uang yang jelas menunjukkan gaji kamu. Kami bikin yayasan, kami buat ada gaji. Gaji itu ya duitku sendiri. Jadi terima kumpul-kumpulin pokoknya sebulan kelihatan. Kirim, jebret. Nah ini gaji, ada duitnya tuh. Dan saudaraku akhirnya kami dapat izin tinggal. Saya mau katakan kepada saudara, walaupun sulit, Tuhan tetap membela. Buktinya saya bisa tinggal 24 tahun. Dan lihat saya tetap segar. Saya tahu ada Allah yang menyertai kita. Amin. Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allahmu yang luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tolong lihat sebelah-sebelahmu. Kalau ada rantai, tendangan rantai nih. Bilang gitu. Mari kita berdiri sama-sama. Terus bilang, kalau ada rantai-rantai, belenggu-belenggu, katakan sekarang pergi semuanya. Ada Allah yang menyertai saya. Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allahmu. Haleluya. Amin. Angkat kedua belah tangan. Thank you Jesus. Nyanyikan lagu yang tadi Mas ya. Angkat tangan. Oh God. Tuhan, aku sudah sampaikan. Tuhan, kalau ada orang yang hari ini berdiri di sini dan berkata, Tuhan di mana Engkau? Sekarang Kau hadir di sini. Teguhkan setiap orang di sini dalam nama Yesus. Sekarang juga ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan, buktikan kuasa-Mu. Oh, terjadi di sini. Sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu.